Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan nama saya Elma Nafiana. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu. Ini benar dengan Ibu Wati ya. Apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, ibu suaminya bisa duduk di sana dan ibu bisa berbaring di sini dengan kaki diselanjutkan ya Bu. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, saya sudah mencuci tangan. Selanjutnya saya akan menutupi bagian yang tidak diperlukan atau menutup kaki ibu. Baik, yang pertama-tama yaitu saya akan melakukan inspeksi. Nah, pada inspeksi itu kita lihat pada kehamilan trimester 2 dan 3 itu perutnya itu akan tampak membesar atau tampak membujur atau melintang. Nanti juga terlihat adanya pigmentasi di linea alba. Lalu kita lihat apakah ada strie ataupun sikatrik, lalu terlihat gerakan anak atau tidak. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopold. Untuk pemeriksaan Leopold itu kita menghadap ke muka ibu, lalu menentukan tinggi fundus, meraba bagian janin yang terletak di fundus dengan kedua telapak tangan. Apakah teraba tahanan memanjang, yaitu yang berarti punggung, besar bulat keras itu kepala, atau besar bulat lunak itu bokong, atau bagian yang terasa kecil-kecil yaitu ekstremitas. Lalu pada kehamilan Atrium dengan presentasi kepala itu pada Leopold 1 itu akan teraba besar bulat lunak yaitu bokong. Lalu selanjutnya ke pemeriksaan Leopold 2. Untuk pemeriksaan Leopold 2 itu posisi pemeriksa masih menghadap ke muka ibu. Meraba bagian janin yang terletak di sebelah kanan atau kiri uterus. Apakah teraba tahanan memanjang yaitu punggung, atau besar bulat keras itu kepala, lalu atau besar bulat lunak itu bokong, atau bagian kecil yang teraba kecil-kecil yaitu ekstremitas. Lalu pada kehamilan Atrium dengan presentasi kepala pada Leopold 2 ini tuh akan teraba tahanan yang memanjang pada salah satu sisi dan bagian kecil-kecil pada sisi yang lain. Nah, pada Leopold 2 itu kita juga tentukan apakah dia puka atau puki. Lalu untuk pemeriksaan Leopold 3 sama, yaitu pemeriksa masih menghadap ke muka ibu. Kita tentukan untuk terletak bagian janin terletak yang paling bawah, yaitu atau atas simfisis pubis. Sementara kan terus kita lihat apakah teraba tahanan yang memanjang itu punggung, atau besar bulat keras itu kepala, atau besar bulat lunak itu bokong, atau bagian kecil-kecil yaitu ekstremitas. Lalu pada kehamilan Atrium dengan presentasi kepala pada Leopold 3 ini akan teraba bagian besar bulat keras atau kepala. Lalu selanjutnya kita ke Leopold 4. Nah, pada Leopold 4 ini posisi pemeriksa itu menghadap ke kaki ibu. Menentukan dan mengonfirmasi apakah bagian terbawah janin itu sudah masuk atau melewati pintu atas panggul. Meletakkan ujung telapak kanan kiri itu pada lateral kiri dan kanan uterus paling bawah. Nanti kita rasakan sudut yang terbentuk oleh jari-jari kita, dia tuh apakah konvergen. Kalau konvergen itu berarti bagian terbawah janin itu belum masuk PAP. Kalau divergen itu berarti bagian terbawah janin itu sudah masuk PAP. Dan kalau sejajar itu berarti bagian terbawah janin itu sudah masuk PAP. Lalu selanjutnya yaitu pengukuran untuk tinggi fundus uteri. Pertama dari tulang simfisis diukur sampai ke fundus uteri. Lalu kita tentukan untuk tingginya itu berapa senti. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menilai untuk kontraksi uterus. Untuk kontraksi uterus itu kita letakkan tangan dengan hati-hati di atas uterus dan merasakan kontraksi yang terjadi dalam kurun waktu 10 menit. Lalu kita tentukan juga apakah kontraksinya itu adekuat, tentukan untuk frekuensi atau intervalnya, lalu kita hitung durasi atau lama kontraksinya. Lalu pada fase aktif HIS yang adekuat itu minimal terjadi 2 kontraksi dalam waktu 10 menit. Lama kontraksinya itu 40 detik dan di antara kontraksi itu nanti ada relaksasi. Baik, selanjutnya yaitu kita akan melakukan untuk auskultasi denyut jantung
janin. Pertama-tama kita letakkan stetoskop itu di daerah punggung janin yang tadi kita sudah tentukan pada pemeriksaan Leopold. Lalu kita hitung frekuensi pada 5 detik pertama. Lalu 5 detik kedua itu istirahat, lalu kita dengarkan lagi untuk 5 detik ketiga. Lalu untuk 5 detik keempat istirahat, dan selanjutnya untuk 5 detik kelima. Nanti kita hitung untuk frekuensinya pada 5 detik pertama, ketiga, dan kelima. Kemudian itu tuh kita jumlah dikalikan 4 untuk memperoleh frekuensi 1 menit, yang dimana memang idealnya untuk denyut jantung janin itu dihitung dalam 1 menit. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, Bu? Baik, jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.